ورسوله الداعي إلى رضوانه والصلاة والسلام على آله وأصحابه وإخوانه. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam yang berbahagia ini, sebagaimana yang alhamdulillah kita sepakati, yang biasanya kajian kita di musalla ini setiap hari Senin ba'da maghrib. Dan mulai tahun ini, tahun 1445 Hijriah, maka jadwal kajian kita pindah ke hari Selasa. Dan ini malam yang berbahagia ini adalah pertemuan kita yang kedua insyaallah. Yang mana pertemuan yang pertama membahas kitab tauhid telah kita mulai di pekan yang lalu, alhamdulillah. Kita ulang kembali bagaimana kita di dalam pelajaran kitab ini, bahwasanya kita tidak terlalu panjang dalam menjelaskannya. Kita ingin dalil-dalil yang dibawakan oleh muallif kita pahami dan kita hayati di dalam bab-bab yang disusun oleh muallif rahimallahu taala. Jadi kita tidak membawakan syarahnya seperti syarah dari Qaulul Syadid Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di atau Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan Qaulul Mufidnya atau Fathul Majid atau yang lainnya yang disyarah oleh para ulama. Namun kita mengambil poin-poin pentingnya, dan mudah-mudahan dengan itu sebagaimana harapan kita setelah mempelajari ini dan sedang mempelajarinya, maka akan tumbuh benih-benih, akan ada benih-benih tauhid, cahaya-cahaya keimanan yang semerbak di dalam jiwa kita. Itu yang kita inginkan. Karena kitab ini berisikan tentang tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Adapun pembagian para ulama, itu ulama akidah membaginya atas 3 pembagian tauhid. Itu bukanlah masalah baru dalam agama. Mana dalilnya? Terkadang Anda mempelajari yang membagi tauhid ada 3, mana nasnya dari Nabi SAW, mana landasannya. Itu sebagaimana disiplin ilmu yang lain. Sebagaimana kita mempelajari fiqih, maka tidak ada penjelasan bahwa ini sunat, bahwa ini makruh dan segala macamnya, bahwa ada solat tahiyatul masjid. Itu tidak ditemukan di hadis Nabi SAW. Akan tetapi itu penjelasan para ulama, bahwasanya beliau mengambil hadis para ulama kita, mengambil nas dari hadis-hadis Nabi SAW, bahwa Nabi SAW melarang duduk orang yang baru datang ke rumah Allah langsung duduk. Lalu Nabi tegur agar ditanya oleh Nabi, "Shalaita rakaatain?" Atau kama qala Rasulullah, "Apakah engkau telah salat 2 rakaat?" "Belum." "Kum, berdirilah." Maka salatlah 2 rakaat. Jadi dari dalil-dalil yang ada, maka disimpulkan oleh para ulama istilah tahiyatul masjid. Namun sebenarnya tidak ada nas langsung dari Nabi SAW. Seandainya kita masuk, kita langsung solat sunnah, misalnya ba'diyah, qabliyah misalnya sebelum solat maghrib atau solat isya atau solat subuh, maka itu sudah mencukupi bahwa kita telah melakukan solat sunat. Solat sunat dengan menggabungkan niatnya, maksudnya kita sekaligus telah mendapatkan solat sunat tahiyatul masjid dengan mengerjakan solat qabliyahnya. Begitu juga di ilmu-ilmu, disiplin ilmu yang lainnya. Maka misalnya di bahasa Arab kita tidak jumpai hukumnya, apa saja yang menyebabkan marfu' atau mansub dan yang segala macamnya, maka itu dijelaskan oleh para ulama-ulama lughah, ulama-ulama yang bergelut mendalami disiplin ilmu tersebut. Begitu juga di dalam tajwid, ilmu tajwid, maka tidak kita jumpai juga apa itu idgham, izhar, dalilnya tidak ada. Akan tetapi dengan menelitinya itu, maka disimpulkan untuk memudahkan kita untuk memahami hukum-hukum tersebut. Begitu juga di dalam akidah. Para ulama membagi 3 itu agar kita paham. Semuanya satu, tidak ada pecahnya. Akan tetapi diambil istiqra' dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka dijumpai bahwasanya ada namanya, diistilahkan oleh para ulama, ada rububiyah.
bahwasanya mengesahkan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Mencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, maka itu dikelompokkan nas-nasnya yang menjelaskan Al-Qur'annya dan hadis-hadis ini maksudnya adalah tauhid rububiyah, mengesahkan Allah dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua uluhiyah, yang kita kenal dengan tauhid ibadah uluhiyah, yang sebagaimana kitab yang kita bahas ini, bahwasanya mengesahkan, menunggalkan peribadatan, perbuatan seorang hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi kita mengesahkan perbuatan Allah, adapun tauhid uluhiyah ibadah yaitu mengesahkan ibadah kita sebagai hamba hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga adalah tauhid asma'u sifat, bahwasanya kita menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Begitu juga yang telah ditetapkan, dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna, nama-nama yang maha indah, begitu juga dengan sifat-sifat yang al-ulia, yang maha tinggi, maha sempurna, dan tidak ada sedikit pun kekurangan cacatnya. Semuanya sempurna, semuanya agung sesuai dengan keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab yang khusus kita bahas ini adalah kitab tentang tauhid ibadah. Bagaimana ibadah kita itu betul-betul murni, betul-betul akan ikhlas. Yang kita harapkan untuk mempelajari ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berjalan di pekan yang lalu menyelami kitab ini, safar memperjalani kitab ini agar di akhir tujuan kita menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan mudah-mudahan usaha kita ini di malam yang berbahagia ini, walaupun ada sedikit kendala tadi sebelumnya, sebelum asar panitia nelpon apakah kita jadi kajian, karena ada kabar info kajian bahwasanya di Masjid Al-Badar ada kajian seorang Syekh Abdul Rahman bin Abdul Razak membahas tentang bagaimana seseorang keutamaan memakmurkan masjid. Lalu kita sementara info kajian kita di sini sudah dahuluan kita sebelum zuhur. Sebelum zuhur di waktu duha kita telah men-share info kajian. Adapun yang kajian itu adalah setelah sholat zuhur, maka dengan niat sama-sama belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita juga ingin juga sebenarnya ke sana, mungkin ada sebagian kita yang terniat, namun yakinilah bahwa usaha kita ini insyaallah sama-sama dalam thalabil ilm, sama-sama dalam menimba ilmu yang sama-sama mendatangkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ulang kembali keunggulan dari kitab ini, bahwasanya setiap bab-babnya muallif, penulisnya membawakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kami pernah mengikuti suatu daurah di beberapa tahun yang lalu tentang aqidah wasithiyah, maka disarankan oleh Ustaz Zuna Fadil, Ustaz Abu Abdul Muhsin Firanda Dirja untuk menghafal kitab tauhid ini. Dibandingkan usulul salasah, maka usulul salasah itu ada ungkapan penulis Syekh di dalam kalimat alinea. Adapun kitab tauhid adalah berisikan dalil-dalil dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu keunggulannya. Maka matanya itu bab, misalnya judul bab ini, maka di bawahnya qaulu ta'ala, lalu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya adalah nas-nas yang dikumpulkan muallif di dalam menjelaskan bab-babnya tersebut. Kita langsung ke bab yang kedua, dan kita metodenya membacakan. Sebagaimana kita jumpai bahwasanya kajian itu ada yang dibacakan,
sehingga kita jelaskan sedikit-sedikit di dalam penyampaiannya. Taib, kepada saudara kita, kita minta untuk membacakan apa yang telah disusun oleh muallif. Tafadhol. Yang bab kedua. Bab kedua, keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu ayatnya ada enggak yang surat Al-An'am, allazina amanu? Ayatnya dulu. Firman Allah, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Baik. Di bab yang kedua ini muallif membuat babnya dengan judul Fadlul Tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Itu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Di bagian pertama muallif membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa lam yalbisu imanahum, dan yang tidak mencampur adukkan iman mereka bizulmin, dengan kezaliman. Ulaika lahumul amnu, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Berkata Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimallahu taala, maksud dari ayat ini adalah orang-orang yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu maksudnya. Meminta bahwasanya mereka tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir bahwasanya orang-orang yang memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, dan mereka tidak melakukan perbuatan syirik sama sekali, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Jadi orang-orang yang seperti ini dijelaskan bahwasanya mereka itulah orang-orang yang ketika di akhirat mendapatkan ketenangan. Di akhirat mendapatkan ketenangan. Karena ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, keadaan di akhirat itu sangat sulit. Keadaan di akhirat itu sangat sulit. Kita bayangkan bagaimana para ustadz kita, mungkin sebagian kita mendengar penjelasan huru-hara tentang kiamat, dahsyatnya hari kiamat, peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari kiamat, maka itu akan bisa membuat anak kecil saja beruban. Anak kecil saja beruban. Orang wanita hamil keguguran. Saking takutnya, bagaimana dahsyatnya peristiwa hari kiamat. Namun orang-orang yang betul-betul memurnikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, maka di akhirat dia tenang, mendapatkan ketenangan. Mendapatkan ketenangan, buah dari keimanan yang tidak dicampur adukkan dengan kezaliman. Lalu dia mendapat petunjuk baik itu di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syarahnya penjelasan bahwasanya di sini dibawakan beberapa hadis menjelaskan tentang ayat ini. Kita tidak bacakan semua riwayatnya, akan tetapi kita wakilkan saja karena beberapa riwayatnya mirip, cuman berbeda sedikit saja dari lafaznya.
Yang pertama dari wa Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, lamma nazalat hazil ayah qalu, ketika turun ayat ini maka mereka berkata, fa ayyuna lam yazlimu nafsah, siapa yang tidak pernah menzalimi diri kami sendiri. Semuanya menzalimi diri, semua kita menzalimi diri kita. Bayangkan, jadi siapa yang tidak pernah berbuat zalim terhadap diri? Jadi perlunya kita membawakan pemahaman dari ayat ke ahlinya. Seperti ini sahabat bingung bagaimana tidak mencampurkan, adukkan keimanan dengan kezaliman. Karena setiap saat, apalagi kita di zaman ini, benda yang ada di genggaman kita itu, apabila kita buka-buka, kita scroll-scroll, itu terkadang kita terkejut, kaget-kaget kita. Itu sudah menzalimi diri kita. Belum yang lainnya, belum lagi hati yang tidak khusyuk di dalam solatnya dan segala macamnya, belum hati yang dongkol melihat saudara kita sehingga tersenyum pun dengan saudara-saudari kita tidak mau. Itu merupakan kezaliman. Ditambah kezaliman yang besar yang lainnya, yang apabila kita mencabik-cabik kehormatan saudara kita, memukulnya, menumpahkan darahnya, itu yang kezaliman yang tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi sahabat mengeluh, siapa yang tidak menzalimi diri mereka? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menjelaskan kerancuan berfikir mereka para sahabat. Sahabat pun ada salahnya, karena wahyu itu turunnya bukan kepada sahabat, melalui perantaraan Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui yang pertama. Yang jelas yang pertama kali mengetahui tentang firman Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri. Itu makanya di dalam ayat-ayat al-munqataah, alif lam mim ta sin mim, yang lain-lainnya Yasin, itu kita dapatkan di terjemahannya hanya Allah yang mengetahuinya. Karena tidak dijelaskan apa maknanya. Adapun setelahnya tidak ada yang mengetahuinya manusia selain Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad SAW mengajarkannya ke para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Lalu Nabi membenarkan kesalahan berfikir mereka, laisa bidzalikum. Jadi bukan seperti itu. Alam tasma'u ila qauli Luqman, bukankah engkau pernah mendengar ungkapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itulah adalah kezaliman yang teramat besar. Jadi yang tidak walam yalbithu imanahum bizulmin, maksudnya bizulmin di sini adalah mencampurkan, adukkan kezaliman, maksudnya adalah kesyirikan. Maksudnya adalah kesyirikan. Sebagaimana yang di bawahnya juga disebutkan bahwasanya ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ayat lebih panjang, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun alim. Jadi kita lewatkan saja beberapa ayat tersebut. Jadi yang jelas segala sesuatu itu mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita bahas di hari Ahad yang lalu. Di hari Ahad yang lalu, itu sampai hari Sabtu rupanya di Masjid Taqwa. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, di akhir surat Zalzalah. Dan itu kita bawakan salah satu di antaranya waktu Sabtu kemarin itu di Kitabul Jami', bahwasanya Abu Bakar menangis ketika turun iza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang kecil pun ada hitungan timbangannya. Yang kecil pun ada hitungan timbangannya. Bayangkan keimanan Abu Bakar. Dan memang Abu Bakar adalah seorang yang hatinya lembut, yang apabila mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menangis, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala menangis. Kita mungkin bisa 1 juz satu hari, 2 juz satu hari, alhamdulillah. Tetapi satu pun tetesan air mata kita tidak pernah tumpah menetes ke pipi kita. Karena apa? Kerasnya hati kita. Dunia yang terpikirkan bagaimana besok, bukan bagaimana besok faltanzur ma qaddamat lighad. Bukan besok di hari akhirat yang kita pikirkan, tetapi besok
Bagaimana keadaan, bagaimana ekonomi, bagaimana nanti setelah pemilu, bagaimana keadaan ekonomi kita. Itu yang kita pikirkan. Dan bagi orang-orang yang pelaku ekonomi seperti pedagang, itu merasakan bagaimana jauhnya merosot sekarang. Bagaimana merosotnya keadaan ekonomi di pasar sekarang. Lalu dibawakan juga bagaimana waqad sa'alu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sungguh Abu Bakar pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayuna lam ya'mal su'?" Siapa yang tidak pernah berbuat buruk? Siapa yang tidak pernah? Sahabat rata-rata tidak mengetahui apa maksud bizulmin di sini. Abu Bakar sendiri juga tidak mengetahuinya. Sehingga bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqal ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, alasta tansab, bukankah bukankah kamu itu bersusah payah? Alasta tahzan, bukankah engkau ada sedihnya? Begitu juga alaysa yusibukal alwa, bukankah di situ ada keresahan-keresahan? Lalu di akhirnya Nabi Muhammad fadzalika ma tujzauna bih. Itu yang dialami semuanya itu akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di riwayat yang lain bahwasanya kegundahan, kesedihan, bahkan duri yang menusuk kaki kita itu mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi syaratnya iman. Karena keimanan itu standar yang membuat seorang hamba berbahagia dan sengsara. Kalau tidak ada keimanan, otomatis sudah tidak ada lagi kebahagiaan. Baik itu di dunia, itu sebenarnya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan yang semu. Mereka anggaplah mereka mempunyai harta yang banyak, tetapi jiwa mereka kosong. Mereka ingin mencari kebahagiaan di waliyazubillah di klub-klub malam, dengan berkumpul dengan teman-teman, dengan mabuk-mabukan, dengan mabuk-mabukan, atau dia traveling untuk mencari kebahagiaan. Sementara orang-orang beriman dengan baca Al-Quran sudah bahagia, dengan ibadah sudah bahagia. Itu makanya kata ulama terdahulu, syukur kebahagiaan itu ada di dalam dada kita, sehingga tidak bisa dirampok oleh orang-orang lain. Para raja pun tidak bisa menguasai kebahagiaan tersebut. Seandainya para raja mengetahui kebahagiaan itu, maka mereka akan mengutus pasukan perang mereka untuk merebut kebahagiaan kita. Akan tetapi kebahagiaan itu di dalam hati kita. Itulah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang beriman. Baik, kita cukupkan untuk dalil yang tersebut. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya dari Ubadah bin Samit. Tafadhal. Taib. Lalu muallif membawakan hadis yang dibawakan oleh sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang besar, sahabat kabir, sahabat jalil. Namanya Ubadah bin Samit bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Jadi beliau dari salah seorang sahabat dari suku Khazraj. Di Madinah itu ada dua suku besar, satu Aus, satu Khazraj. Jadi beliau adalah orang Ansar yang telah menolong orang Muhajirin ketika hijrah dari kota Mekah ke Yathrib, ketika itu ke kota Madinah. Dia sahabat Ansar yang salah satu kelebihannya pemimpin delegasi dakwah, Ubadah bin Samit. Lalu beliau juga ikut perang Badar.
kita mengetahui bagaimana keutamaan orang-orang veteran perang Badar, maka Allah mengampuni dosa-dosa. Ya'malu ma syi'tum, berbuatlah sesuka hatimu. Innallaha la yaghfiru dzunub, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi orang-orang ahli Badar adalah orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu keutamaan siapa yang ikut perang Badar, siapa yang ikut perang Uhud, siapa yang itu memiliki kedudukan-kedudukan yang lain. Sehingga di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika menjadi khalifah, orang-orang yang masih hidup veteran perang Badar itu masuk majelis syuro mereka. Majelis syuro yang dibawa untuk bermusyawarah dalam bagaimana menyikapi keadaan negara. Jadi bukan sembarang orang yang pernah ikut perang Badar. Dan Ubadah bin Samit salah satu veteran perang Badar yang pernah ikut perang Badar bersama Nabi SAW, perang pertama yang dengan itu dinampakkan Islam. Ketika itu 15 tahun bersabar, 15 tahun 13 tahun ketika wahyu turun, 13 tahun di Mekah, lalu setelah 3 tahun setelahnya, 2 tahun setelahnya terjadilah di bulan Ramadan peristiwa perang Badar. Allah menangkan setelah kaum muslimin, orang-orang beriman, Nabi SAW dan para sahabat ketika itu 15 tahun menunggu kesabaran baru diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Baitun Naim yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Ubadah bin Samit wafat di Ramalah tahun 34 Hijriah, dan ada juga di riwayat lain mengatakan bahwa beliau wafat di zaman kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Itu sedikit mengenai Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, barang siapa yang bersaksi, bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad itu hamba dan rasulnya, wa anna Isa abdullah wa rasuluh, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan rasulnya, wa kalimatul alqaha ila Maryam, dan dia merupakan kalimat yang ditiupkan ke Maryam, wa ruhu min, ruhnya yang ditiupkan tentunya melalui malaikat Jibril. Wal jannatu haqq, surga itu haqq, wan naru haqq, dan neraka itu haq, dia membenarkan surga dan neraka. Adkhalahul jannah, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, ala ma kana minal amal, jadi dimasukkan ke dalam surga betapapun amal yang diperbuatnya. Jadi itu intinya keimanan. Syarat masuk surga itu adalah dengan la ilaha illallah. Sebagaimana pelajaran kita di Al-Usul Salasah, bahwa kunci surga dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Wahab bin Munabih rahimallahu taala, bahwa sesungguhnya la ilaha illallah adalah kunci surga, dan setiap kunci itu memiliki rigi-rigi. Salah satunya kita harus mengetahui la ilaha illallah, definisinya la ma'budu bihaqq illallah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita harus mengetahui rukun dan syarat dari la ilaha illallah. Ini ujian kita lagi. Pernah kita bahas di Usul Salasah. Ini kalau diuji lagi lupa nih jawabannya. Rukunnya la ilaha illallah ada, Pak Doni? Rukunnya berapa, Pak Doni? Masyaallah. Pak Imam. Padahal sama-sama telah kita pelajari. Begitulah. Jadi kita bukan meremehkan, tidak, sedikit pun tidak ada terniat. Begitulah kita. Jadi rukunnya ada dua. La ilaha illallah rukunnya ada dua. Yang pertama yaitu nafi, menafikan. La ilaha dinafikan, semua sesembahan dinafikan. Yang kedua adalah isbat, ditetapkan
illallah, kecuali Allah. Jadi kita nafikan semua sesembahan adalah batil. Apapun sesembahan di seluruh dunia ini salah semuanya. Yang hak itu, yang benar itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal sering kita membacanya la ilaha illallah. Syaratnya ada 7. Boleh lihatlah catatan yang apanya, yang muskilnya nanti masalahnya lupa catatannya di mana kan. Jadi syarat la ilaha illallah ada 7. Udah ada kuncinya tuh, ada 7. Nanti seperti pintu tadi, la ilaha illallah, kita dah ada dapat la ilaha illallah. Alhamdulillah, ini hidayah yang paling besar. Nanti kita singgung, nanti dibawakan oleh penulis di bab ini tentang bagaimana beratnya kalimat la ilaha illallah itu. Kita telah mendapatkan kunci surga, akan tetapi enggak pas kuncinya. ini apa namanya, bayangan kita, tetapi itu sudah istilahnya tentang suatu keutamaan bagaimana kita pelajaran dasar ini. Karena syahadat adalah ya rukun Islam yang pertama. Tidak akan dianggap seseorang masuk agama Islam sebelum bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Baru setelah itu salat, puasa, zakat dan haji. Pondasinya adalah di syahadat tadi, di la ilaha illallah. Ini nanya, lihat catatan atau searching di Google? Syaratnya yang pernah kita pelajari sajalah, kan pernah 7. Uzkur, sebutkan. Ini kadang-kadang lihat catatan rupanya lihat di Google. Pertama ilmu, yang kedua al-yaqin. Taib. Makbul, berarti menerima makbul. Apa? Patuh, al-inqiyadu, patuh. 4 baru. As-sidqu, jujur. Ikhlas, 6 baru. Mahabbah. Jadi itu dia. Al-ilmu, mengilmui la ilaha illallah. Yang kedua al-yaqin, kita tidak berurutan, yang kita ingat aja. Al-yaqin, keyakinan yang tidak ada keraguan. Kemudian as-sidqu, jujur dengan la ilaha illallah tersebut. Jujurkah kita dengan la ilaha illallah tersebut? Bagaimana dengan apabila ada perintah salat, apabila ada perintah yang lainnya meninggalkan yang lainnya, jujurkah dengan la ilaha illallah? Jujur. Habis itu al-inqiyad, patuh. Habis itu ikhlas, al-ikhlas. Setelah itu al-mahabbah, cinta dengan la ilaha illallah. Yang terakhir baru al-maqbul, menerima la ilaha illallah. Jadi ini sekedar murojaah kita, dan ini alhamdulillah telah kita pelajari di matan sebelumnya. Bahkan itu pertama kali kita bahas di musola ini, dan yang kedua baru kitab yang matan berikutnya Qawaidul Arba. Alhamdulillah, itu adalah nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kita mengetahui bahwa di pelajaran hadis kemarin kita singgung, tasdiqu fima akhbar, mendengarkan berita dari Nabi SAW, apa yang datang dari Nabi kita benarkan. Lalu kita ta'atu fima amar, mentaati perintah Nabi SAW. Lalu kita menjauhi wajtinabu naha wazdajar, menjauhi segala yang dilarangnya. La ibadallah illa bima syara', tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Nabi SAW, kecuali apa yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah kesaksian kita, syahadatain la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqi illallah. Kita yakini seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata, dan kita tidak ikut satupun ibadah manusia kecuali ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sepenuh bumi ini orang menyelisihi sunnah Nabi SAW, maka lebih baik kita tegak dengan kebenaran satu orang
dan kita menyelisihi seluruh orang di bumi. Karena yang pertama kali akan dibukakan pintu surga adalah Nabi Muhammad SAW, bukan yang lainnya, bukan kepada ulama-ulama atau yang lainnya. Bukan kita merendahkan ulama, karena ulama tidak maksum. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam maksum, dijaga oleh malaikat Jibril, tidak ada salahnya. Ulama memang al-ulama warasatul anbiya, ulama adalah waris Nabi, tetapi mereka ada salahnya. Terkadang mereka tidak menerima hadis karena jauh. Misalnya mereka tinggal di Basrah, sementara sahabat banyak di Madinah, tidak sampai hadis kepada mereka, sehingga dikatakan itu kalau dibahas tentang akikah, ada ulama mazhab yang mengatakan bid'ah karena tidak berjumpa dalil akikah dari mereka. Ada yang mengatakan wajib lagi. Nah, jadi kalau kita ambil di situnya, bukan kita menyepelekan ulama, tidak. Kita menjadikan ulama jembatan untuk menuju dalil, untuk menuju kebenaran. Apabila kita telah sampai kepada kebenaran nas dari Nabi SAW, lalu dijelaskan oleh para ulama, kita tetap, misalnya ulama berpendapat ada nas yang sahih, akan tinggalkanlah pendapat ulama, kembali ke nas yang sahih. Seperti itu kita dituntun oleh para ulama-ulama tersebut. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan juga, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila sahih hadis itu, maka itulah mazhabku. Jadi kita diminta untuk kembali, yang poinnya semua adalah agar kita belajar kembali. Setelah itu dijelaskan di dalam hadis Ubadah tersebut, wa anna Isa Abdullah Rasuluh, dan sesungguhnya Isa adalah hamba Allah dan Rasulnya. Ditekankan di sini karena ada kaum orang Nasrani yang menganggap salah satu dari tiga Trinitas, menganggap salah satu, ada bunda, ada bapak, ada anak. Dibantah dari hadis ini. Dan sebenarnya tidak ada salahnya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, karena Allah fa'alul lima yurid, menciptakan dari yang tidak ada. Apa yang tidak ada? Awalnya alam semesta ini tidak ada jadi ada. Contoh manusia saja. Tanpa ayah dan tanpa ibu bisa Allah Subhanahu wa taala. Adam alaihissalam tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah bisa mampu. Seperti Nabi Isa alaihissalam tanpa ayah, ibu ada. Tanpa ayah, ibu ada. Dan ada juga yang mayoritas adalah yang kita saksikan dari ilmu biologi, adanya laki-laki dan perempuan, adanya ayah dan ibu, itu mayoritasnya. Akan tetapi semuanya mampu. Bahkan yang tidak ada hubungan biologi suami istri, tercipta juga. Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Itulah Allah mampu menciptakan, dan ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 59, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah, penciptaan Isa di sisi Allah seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Dari kalimat Allah yang ditiupkan tadi, dari kalimat Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan ditiupkan ruh Isa bin Maryam melalui malaikat Jibril, kun fayakun. Ini tidak mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita azan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah azan insyaallah. Tafadhol. Kalau tahu keutamanya berebut-rebut ya. Umar itu أشهد أن لا
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwani fid din, rahimani warahmatullah. Tadi kita sebelum azan terhenti di wa anna Isa abdullahi rasuluh wa kalimatul alqaha wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhu min. Lalu di dalam hadis ini disebutkan wa jannatu haqq. Surga itu hak. Wan naru haqq, dan neraka itu hak. Ini karena kenapa dijelaskan di hadis ini? Karena ini adalah sebagian bagaimana apakah betul ada surga, apakah betul itu ada neraka. Ini mewakili di antara keimanan terhadap hari akhirat. Karena di antara rentetan beriman kepada hari akhirat, pada ujungnya kita akan berada di dua tempat, dan tidak ada tempat yang ketiganya. Imma fil jannah, imma finnar. Hanya dua tempat itu. Surga Allah sediakan bagi orang-orang uiddat lil muttaqin. Adapun neraka bagi orang-orang yang melampaui batas. Jadi kita telah mengetahui apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun rentetan yang pertama, awal pertama dari kehidupan akhirat bagi seorang hamba adalah ketika sakratul maut. Itu adalah awal pertamanya. Belum yang lain-lainnya, nanti ada ujian pertama. Sebagaimana telah kita singgung hadis yang menjelaskan, hadis Al-Bara' bin Azib, hadis yang sangat panjang bagaimana keadaan ruh ketika dicabut. Lalu ketika di dalam kubur ditanya tentang tiga permasalahan. Man rabbuk, wan nabiyuk, wa ma dinuk. Dan alhamdulillah telah kita bahas al-usulu tsalatsa, tiga pokok pembahasan tersebut. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan mempelajari itu kita kuatkan keinginan dan kita minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian pertama itu dilalui dengan kebenaran. Karena orang-orang yang mujrim, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang fajir, maka mereka tidak bisa menjawabnya. Padahal sudah ada bocorannya. Ibarat ujian sudah ada soal bocorannya. Akan tetapi ketika di alam kubur, orang-orang yang fajir, orang-orang yang menjauhi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak sanggup untuk menjawabnya. Mereka menjawab la adri. Tidak. Bagaimana orang tidak tahu jawaban? Mereka akan menjawab seperti itu. Karena tidak diberi petunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Lalu nanti mereka akan dibangkitkan di padang mahsyar. Lalu nanti mereka akan ada kejadian namanya syafaat uzma, syafaat oleh Nabi SAW. Ketika itu Nabi SAW menuju Allah Subhanahu wa taala, lalu sujud di arasy dengan pujian-pujian. Maka setelah itu baru diminta oleh Nabi SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ditegakkanlah hisab. Nanti ada hisabnya, dan nanti ada haud telaga Nabi SAW, ada sirat, nanti ada qantarah. Setelah itu baru ada surga dan neraka. Bagi orang-orang yang masih ada keimanannya walaupun hanya seberat zarrah biji sawi, maka itu akan bisa dengan keimanan tersebut untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi dosa-dosa yang pernah dilakukan dibersihkan dulu. Istilah orang tua kita, disapuh dulu dengan api neraka. Waliyazubillah,
Jangan kita anggap enteng, yang penting sudah ada la ilaha illallah. Sebagaimana pembahasan kita di hadis di pekan yang lalu, hadis Muaz bin Jabal, apakah diberitahu kabar gembira ini ya Rasulullah? Jangan, kata Nabi SAW. Jangan beritahukan dengan la ilaha illallah tersebut, nanti orang akan bersandar, tidak mau beribadah lagi. Cukup dengan la ilaha illallah akan masuk surga. Dia tidak tahu mengetahui dengan amalan, ada amalan baiknya, ada amalan buruknya, ada yang Allah ampuni, ada yang tidak Allah ampuni. Yang Allah ampuni, alhamdulillah, kita tidak diazab. Akan tetapi yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang sesuatu ampunan yang disediakan. Yang terakhir adalah azaban neraka. Dengan apa kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala? Pertama dengan istighfar, bertaubat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kita mendoakan orang, Allahumma firli wali jamil muslimin wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat al haya minal amwat, lalu seperti khatib yang membacakan setiap Jumat, lalu kita melakukan kebaikan, karena kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Lalu betul-betul taubat nasuh, taubat yang benar-benar. Mudah-mudahan Allah dengan maha pengasih, dengan maha baiknya, Allah ampuni kesalahan-kesalahan dahulu yang pernah kita baik disengaja walaupun tidak sengaja telah melakukannya. Jadi ini salah satu membuktikan bahwa kita harus ada beriman dengan hari akhir. Jadi setelah itu apabila telah ada rentetan tadi dengan sudah syahadat, sudah beriman kepada bahwasanya Isa hamba Allah dan Rasulnya, telah beriman kepada adanya surga dan neraka itu hak benar, maka kata Nabi SAW, adakhalallahul jannah ala ma kana minal amal, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga betapapun amal yang telah diperbuatnya. Itulah maha agung Allah Subhanahu wa taala, dan keistimewaan dari tauhid, kalimat tauhid la ilaha illallah akan mengantarkan orang yang meyakini di dalam jiwanya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Baik, kita lanjutkan ke hadis Itban. Baik. Jadi Imam Bukhari dan Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari Itban. Itban adalah Itban bin Malik bin Amr bin Al-Ajlan Al-Ansari, juga sahabat dari Ansar, dari Bani Salim bin Auf. Jadi ini Salim bin Auf ini adalah suku keluarga yang terkenal di ketika itu. Jadi beliau pun sama wafat juga di zamannya Muawiyah radhiyallahu anhu. Lalu di sini jelaskan dari hadis Itban bin Malik ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda fa innallaha harrama 'alan nar. Jadi sesungguhnya Allah mengharamkan bagi neraka, atas neraka, man qal, barang siapa yang berkata la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah tidak bisa disentuh oleh api neraka. La ilaha illallah tidak bisa disentuh dengan oleh api neraka. Yabtaghi bidzalika wajh Allah, tapi dengan syarat ikhlas dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tetapi hatinya tidak melekat dari sanubarinya la ilaha illallah. Kalau sudah ada la ilaha illallah di dalam hati tersebut, lihatlah para al-anbiya al-mursalin, betapapun besar cobaan bagi mereka, ringan. Bayangkan Nabi SAW cobaannya, orang yang terkemuka. Nabi SAW bukan orang yang dari suku miskin atau dari kabilah yang sembarangan. Kabilah terhormat dari Bani Hashim. Orang-orang kalau orang Jawa mengatakan darah biru, dari orang-orang ningrat, tetapi didustakan oleh kaumnya. Diusir oleh kaumnya. Bayangkan penderitaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pernah kita sebutkan di mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kita membacanya, bahkan anak Nabi sendiri pernah menangis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaburi pasir,
diberikan isi perut onta ke pundak Nabi SAW ketika solat di Baitullah, di Masjidil Haram. Banyak penyiksaan kaumnya dan bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Akan tetapi kalimat la ilaha illallah telah telah terpatri dan Allah pilih Nabi SAW untuk mendakwahkannya, maka semuanya ringan. Teringat akan kita di Sirah Nabawiyah bahwasanya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat resah orang kafir Quraisy, sehingga mereka utusannya mendatangi Nabi SAW untuk menghentikan dakwah ini. Ditawari semuanya, ditawari dengan perempuan cantik. Apabila Nabi ingin menjadi penguasa, pemimpin, dijadikan raja di Mekah. Apabila Nabi SAW menginginkan harta, mereka akan memberikan harta. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memilihnya semuanya. Nabi tetap mendakwahkan agama ini, dan tidak, kata Nabi SAW, walaupun di riwayat itu sebagaimana kita pernah membacanya di Sirah Nabawiyah, walaupun matahari diletakkan di tangan kananku dan bulan di tangan kiri, maka aku tetap mendakwahkan syariat yang mulia ini. Jadi bagaimana sungguh-sungguhnya orang yang Allah pilih, manusia yang Allah pilih dalam mendakwahkan ini. Begitu juga diikuti dengan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama kita. Mereka wakafkan umur mereka. Kemudian di bab ini dibawakan oleh muallif rahimahullah taala riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat yang namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan bin Ubaid Al-Ansari Al-Khazraji, dari suku Khazraj juga, dari orang Ansar. Jadi beliau adalah sahabat yang besar, sahabat yang kabir, yang jalil. Begitu pula ayahnya. Jadi beliau dan ayahnya adalah sahabat yang ketika itu termasuk di dalam sahabat-sahabat yang diperhitungkan. Abu Sa'id dianggap masih kecil ketika perang Uhud. Perang Uhud tidak ikut, akan tetapi setelah perang Uhud beliau mengikuti seluruh peperangan bersama Nabi SAW, dan beliau wafat di tahun 63 Hijriah. Di sini disebutkan bahwasanya qala Musa berkata, "Ya Rabb, wahai Rabb, allamni syai'an azkuruka wa du'uka bih." Ajarkanlah kepadaku sesuatu zikir dan bagaimana aku supaya berdoa kepada engkau, kepada dengannya. Qal, maka di Nabi SAW menyebutkan, "Qul ya Musa la ilaha illallah." Katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Qal ya Rabb, kullu ibadaka yaqulun haza qal haza, maksudnya wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya seluruh hambamu mengucapkan kalimat ini. Jadi Nabi Musa ingin yang spesial, yang tidak la ilaha illallah saja. Lalu disebutkan keutamanya, qal ya Musa law anna samawati sab'u 'amirahun ghairi wal ardi sab'un fi kaffa wa la ilaha illallah fi kaffa malat bihina la ilaha illallah. Jadi disebutkan keutamaannya, andai kata ketujuh lapis langit dan bumi seluruhnya beserta isinya diletakkan satu timbangan, dan satunya lagi di timbangan yang lainnya la ilaha illallah, maka lebih berat la ilaha illallah. Jadi awalnya Nabi Musa menyepelekan la ilaha illallah, seluruh hamba Allah mengucapkan la ilaha illallah. Lalu disebutkan keutamanya 7 lapis langit dan bumi diletakkan satu tempat timbangan, dan
la ilaha illallah di tempat yang lain, maka masih berat la ilaha illallah. Nanti akan kita jumpai di kitab ini juga bahwasanya ada namanya dengan bitaqah, kartu yang bertuliskan la ilaha illallah. Nanti kita temukan di babnya, di bagian tengah-tengahnya insyaallah. Tapi kita bawakan juga untuk menguatkan ini, bahwasanya seseorang yang datang dengan 99 sijilan, 99 catatan amalan keburukan, satu sijilan sejauh mata memandang. Jadi satu sijilan, dia 99 sijilan, satu sijilan catatan keburukan sejauh mata memandang, sudah habis. Ini tidak ada lagi kesempatan bahagia, semuanya keburukan. Lalu masih ada keimanan la ilaha illallah. Lalu diberikan kartu yang bertuliskan la ilaha illallah di satu wazan timbangan, dan keburukan, catatan amal keburukan 99 sijilan tadi, yang satu sijilan sejauh mata memandang diletakkan di wazan yang lainnya, maka masih berat la ilaha illallah. Masih berat la ilaha illallah. Jadi rawahu Ibnu Hibban wa Hakim wa sahihahu. Jadi wa sahahahu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Hakim, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Biasanya Al-Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak. Taib yang hadis yang terakhir pada bab ini, At-Tirmidzi meriwayatkan hadis yang menyatakan hasan dari Anas radhiyallahu anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, ya bani Adam, law ataitani bi turabil ardi khotoya thumma laqitani latusriku bi syai'a la ataituka bi turabiha maghfirah. taib. Ini dalil yang terakhir dibawakan oleh muallif pada bab ini, yaitu keistimewaan tauhid dan dosa-dosa yang diampuni karenanya. Dibawakan dari Anas bin Malik, hadis riwayat Anas bin Malik Abu Hamzah, sahabat yang khadim Nabi SAW, pembantu pelayan Nabi SAW, yang dari beliau salah satu akhlak Nabi SAW dikabarkan bahwasanya lebih 10 tahun Anas bin Malik hidup bersama Nabi SAW tidak pernah sekalipun kena marah. Tidak pernah kena marah 10 tahun lebih. Yang membantu Nabi SAW, menjadi pembantu khadim Nabi SAW, tetapi tidak pernah dimarahi oleh Nabi SAW. Ini membuktikan bagaimana mulianya akhlak Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. Jadi hadis ini adalah hadis yang terakhir pada matan hadis Arba'in An-Nawawiyah. Coba ketik hadis yang ke-42, akan muncul hadis ini. Tetapi ini potongannya. Tidak seluruhnya dibawakan yang sesuai yang diinginkan mualif. Ada beberapa berapa 4 atau 5 baris hadis ini sebenarnya teksnya, akan tetapi mualif memotongnya yang sesuai dengan yang diinginkan pada bab ini. Qala Allah Ta'ala. Jadi hadis ini hadis qudsi, hadis di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau ada lafaz Allah Azza wa Jalla berfirman, diriwayatkan dari Rabb Azza wa Jalla, bahwasanya hadis itu adalah hadis qudsi. Ya bani Adam, wahai anak cucu Adam, wahai bani Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la utaituka bi qurabiha maghfirah. Jadi wahai anak Adam, seandainya engkau datang dengan kesalahan sepenuh jagat, sepenuh bumi, dengan kesalahan, kemudian datang kepadaku tanpa la tusyriku bi syai'a, datang kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa dosa syirik, maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman, dalam hadis ini disebutkan hadis qudsi, la ataituka bi qurabiha maghfirah, maka niscaya aku akan berikan kepadamu ampunan sepenuh jagat pula. Jadi walaupun sebanyak penuh langit dan bumi berbuat salah, tetapi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di akhirat tanpa melakukan kesyirikan, maka Allah pun akan memberikan ampunan. Tapi sebelum kita tutup, bacakan secara cepat kandungan pada bab tersebut. Ada 20 atau 20 ya? Ya, secara cepat saja. Kesimpulan kandungan dari bab ini. Fadhal. Kandungan bab ini, yang pertama, luasnya karunia Allah.
4. Tafsir ayat dalam surat Al-An'am. 5. Perhatikan kelima masalah yang tersebut dalam hadis ibadah. 6. Apabila Anda mempertemukan antara hadis ibadah, hadis isbat dan hadis sesudahnya, akan jelas bagi Anda pengertian kalimat La ilaha illallah, dan akan jelas bagi Anda kesalahan orang-orang yang tersesat karena hawa nafsunya. Yang ketujuh, perlu diingat persyaratan yang dinyatakan di dalam hadis isbat, yaitu ikhlas semata-mata karena Allah dan tidak mempersekutukannya. Yang kedelapan, para nabi perlu diingatkan pula akan keistimewaan La ilaha illallah. Itu kita singgung tadi yang bagaimana Musa tadi kan seluruh hamba Engkau telah mengecualikan. Lalu Nabi pun juga diingatkan dengan keistimewaan La ilaha illallah. Betul. Yang kesembilan, bahwa berat timbangan La ilaha illallah mengungguli berat timbangan seluruh makhluk. Padahal banyak di antara orang yang mengucapkan kalimat tersebut ringan timbangan kebaikannya. Yang ke-10, dinyatakan bahwa bumi itu 7 lapis seperti halnya langit. Yang ke-11, langit dan bumi ada penghuninya. Yang ke-12, menetapkan sifat-sifat Allah, berbeda dengan pendapat Asy'ariyah ya, taib. Yang ke-13, apabila Anda memahami hadis Anas radhiyallahu anhu, Anda akan tahu bahwa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis isbat maksudnya ialah dengan tidak melakukan perbuatan syirik sedikit pun, bukan sekadar mengucapkan kalimat tauhid dan lisan saja. Yang ke-14, perhatikanlah perpaduan sebagai hamba Allah dan Rasulnya dalam pribadi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Yang ke-15, mengetahui keistimewaan Nabi Isa sebagai kalimat Allah. Yang ke-16, mengetahui bahwa Nabi Isa ruh di antara ruh-ruh yang diciptakan oleh Allah. Yang ke-17, mengetahui keistimewaan iman kepada kebenaran adanya surga dan neraka. Yang ke-18, mengetahui sabda Rasulullah SAW sesuai dengan amal yang telah diperbuatnya. Yang ke-19, mengetahui bahwa timbangan mempunyai 2 daun. Yang ke-20, mengetahui kebenaran adanya wajah bagi Allah tiga wajah. Baik, itu ya ada 20 kesimpulan pada kandungan dari bab ini yang jelas bahwasanya besarnya pahala tauhid dan salah satunya adalah keistimewaannya adalah menggugurkan dosa-dosa bagi orang yang mengamalkannya ikhlas mengharap pahala wajah Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itulah yang bisa kita bahas bersama-sama. Alhamdulillah kita selesaikan bab kedua di malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ayat di dalam surah Al-An'am ayat 82, kemudian hadis dari Ubadah bin Samit, hadis dari Ibn, kemudian hadis yang diriwayatkan yang terakhir dari Imam Tirmizi yang dibawakan oleh Anas bin Malik, itu memahami akan kita bagaimana pentingnya keutamaan keistimewaan dari La ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan itu kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita, ketika ruh kita berpisah di dunia dengan dunia ini, dengan jasad kita pun bisa mengucapkan kalimat tauhid La ilaha illallah. Karena Nabi SAW bersabda, "Man akhiril kalam La ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa akhir dari ucapannya di permukaan bumi ini yang sementara ini La ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Taib, kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan harus kita latih terus bagaimana agar kita beribadah, kualitas ibadah kita dan dosa-dosa kita jauhi dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma bika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.